semua yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Dan saya tutup kita semua bangkit berdiri. Kita akan itu pujian dan mengatakan Yesus dalam kebenaran. Mari semua memuji nama Tuhan dengan bersorak-sorai, memuji nama Tuhan dengan bertepuk tangan, bergoyang, melompat bagi Tuhan. Katakan Yesus dalam kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan Tuhan Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
hadir di tempat ini melayani kami. Hanya itu harapan kami Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Disilakan duduk kembali dan saya akan buka ruangan kesaksian. Kesaksian yang pertama dari Dinas BPPSP siap-siap untuk silakan maju. Yang kedua Dinas PKO dan saudara PKO. Namun untuk menyambut ketiga dua dinas yang akan bersaksi mewakili kita akan tutup pujian mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Mari BPPSP silakan. Hidup yang berkenan kepada
Roh Kudus di sini. di ruang lingkup kantor Bupati Rotendao yang hari ini Bapak kami rindu dilawat oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Kami percaya pujian kami naik menyenangkan hati Tuhan, dan siaplah kami untuk mendengar firman Tuhan. Bentuklah kami seperti yang kami sudah nyanyikan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan yang membuat kita ada hari ini.
masih bergerak, masih bernapas, masih berkarya, itu karena Tuhan. Terima kasih kepada Rakyat Rohani AIC Kabupaten Tendau yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentunya terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Rotendau yang bersama beliau boleh saya ada pada pagi hari ini. Saya berikan tema oleh bagian kerohanian Kabupaten Tendau, yaitu bekerjalah yang menghasilkan, bekerja yang produktif. Saudara terkasih, untuk mencapai hal ini minimal ada dua hal penting yang kita harus pegang. Yang pertama adalah kita harus menguasai job kita. Yang kedua adalah kita harus memiliki pola kerja yang baik. Orang yang baik itu adalah pertama, kita harus menjadi orang yang bekerja keras. Yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang tidak mudah tawar hati. Dan ketiga, kita harus mempunyai sikap untuk memaksimalkan waktu yang diberikan kepada kita. Kalau dua hal ini kita miliki dan kita kerjakan dengan baik dan benar, maka ada manfaat ganda buat kita. Manfaat pertama adalah kita akan memberikan sumbangsi yang baik kepada instansi, kepada perusahaan yang kita di mana kita bekerja. Dan kedua adalah kita akan mendapat untuk diri kita sendiri, untuk karir kita akan semakin bertambah-tambah, dan pada gilirannya keluarga kita akan menikmati. Tadi dua hal inilah kita harus miliki sebagai seorang pegawai. Saya menyadari saya adalah mantan pegawai seperti saudara. Ya, jadi kalau di zaman sekarang ini enak saudara, karena zaman digital. Zaman digital ini kita ketika kita bekerja prosesnya cepat. Kalau zaman kami dulu adalah zaman manual. Itu zaman yang kami merasa sangat lelah saudara, oleh karena bekerja secara manual. Sekarang zaman digital, tentunya ada banyak hal kemajuan demi kemajuan. Nah, dalam hal job itu adalah panduan kerja buat kita. Dan di sana ada tercantum bagian-bagian urutan kerja kita secara sistematis dan ada skala prioritas. Nah, kalau kita sebagai pegawai baik pemerintahan maupun swasta, kalau kita menguasai job kita sudah mau benar-benar kita mengerti job kita, maka mudah kita untuk mengeksekusinya, mudah kita untuk melaksanakannya. Ingat, job itu ada batas kewenangan kita. Ya, dan batas ini perlu kita jaga. Ya, kalau sekarang zaman digital gampang saudara, karena sudah sistem kunci, betul nggak? Saya tidak tahu kalau kamu tahu apakah sudah ada sistem kunci. Kita semua diberikan password masing-masing, dan kita password bukan wewenang buat kita. Kalau saya contoh, saya akan kerja di bank, ya, teller itu hanya bisa buka file. Jadi password yang diberikan kepada itu hanya bisa buka file. Uang masuk, uang keluar, saldo pertama, saldo berkurang, dan sebagainya. Jadi ketika kita diberikan password kita, ada batas wewenang kita jangan mungkin melangkahi. Dan kalaupun kita melangkahinya, ada risiko. Benar saudara? Kalau kita bekerja sesuai dengan job kita, ada juga risiko. Kita melangkahi job kita, ada juga risiko. Tetapi ketika kita risiko kita bekerja menurut job kita tidak akan tenggelam. Kita tidak akan tenggelam, kita akan bangkit kembali. Tapi kalau kita risiko kita melanggar job kita, itu pasti kita tenggelam. Sesuai dengan keparahan kesalahan kita.
Nah, Alkitab mengajar hal ini, saudara. Bagaimana seorang yang diberikan tugas pekerjaan dan dia pegang jobnya, dia akan pegang bagaimana batas wewenangnya, maka dia berhasil. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ini adalah kisah tentang Yusuf. Dia diberikan tugas wewenang oleh Potifar. Pasal 39 kita baca dari ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Luar biasa job Yusuf. Semua Yusuf tangan. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Artinya karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Anda perhatikan job Yusuf. Begitu luasnya job Yusuf diberikan oleh Potifar. Potifar begitu yakin sekali kemampuan Yusuf. Dan memang ketika Yusuf bekerja, maka Potifar dia mendapat hasil lewat tangan Yusuf. Bagaimana dengan kita? Apakah lewat kerja kita ada memberikan sumbangsi kepada Kabupaten Rotendao, kepada masyarakat kita? Masih membutuhkan bantuan daripada kita semua. Ya, kalau kita perhatikan, saudara, Yusuf diberikan kekuasaan yang sangat luas, tetapi Yusuf sudah sadar ada batas wewenangnya, dan Yusuf pegang wewenangnya itu. Yusuf tidak melangkahi job. Kita baca terus, saudara. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ini job yang iblis taruh bagi Yusuf. Dan kadang job inilah selalu menghancurkan manusia. Amin, saudara. Oh, tidak betul ASN, saudara. Job yang Yusuf dengar dari istri Potifar, Yusuf lihat tidak termasuk job. Amin, saudara. Dan Yusuf berpegang teguh akan job. Ya, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf pegang job. Yusuf tidak mau melangkahi job, sekalipun menurut daging ini job sama dengan kucing dapat darah. Tidak ada orang di situ, hanya Yusuf dan istri Potifar. Kadang ketika kita bekerja, ada job yang datang dalam hidup kita. Kita pikir, oh ini menguntungkan buat kita. Ketahuilah saudaraku, kalau itu di luar job kita, Anda akan tenggelam. Tetapi Yusuf memang tidak dapat disegel, saudara.
masuk penjara. Ya, saya katakan tadi pada awalnya, kalau kita pegang jok, ada risiko. Melangkahi jok pun ada risiko. Tapi dua risiko berbeda. Yang satu, ketika kita dihukum, ketika kita dapat sanksi karena kita pegang jok. Kadang-kadang kita ini yang atasan kita tidak respect, tidak patuh. Tapi Yusuf sekalipun dia tahu ada risiko, dia tetap pegang. Dengan demikian, kalau kita pegang jok kita, sekalipun kita dapat hukuman, itu hanya menunda waktu saja. Kita akan muncul di kemudian hari dari orang yang lebih lagi memiliki Tuhan seperti sebelumnya. Tetapi kalau kita melawan karena sanksi, melawan menurut jawab kita, tunggu saja saudara. Ya, apalagi kita orang Kristen. Saya nangis ketika saya belajar di penjara. Ada Yohanes, ada Markus, ada Andreas, ada Yakobus, jadi penghuni penjara. Setelah ditanya, kasus apa? Korupsi, perzinahan, kekerasan, ADRT, ada banyak saudara. Nah, Yusuf jangan sampai dia memiliki risiko karena dia melanggar jok. Ketika kita pegang jok kita saudara, maka sanksi akan datang. Tetapi sanksi itu tidak menenggelamkan kita. Kita akan muncul kembali jadi orang yang punya kuasa lebih daripada sebelumnya. Tentu Anda tahu persis tentang jalan hidupnya daripada Yusuf. Kita kuasai betul bagaimana Yusuf ini dia dimasukkan dalam penjara. Tetapi tidak membuat Yusuf lemah, patah semangat. Ya, saya katakan seperti awalnya, memilikilah pola kerja yang baik, yang bekerja keras, yang tetap punya komitmen kuat, dan kita pegang waktu kita. Kita lihat, apakah Yusuf ketika dia masuk penjara, dia tidak bergairah untuk bekerja. Kadang kita waktu normal kita bekerja baik. Oh baik, atasnya respect dengan kita. Tapi ketika ada dalam tekanan, apa yang masih bekerja dengan baik? Kalau normal, oh baik saudara. Kita lagi ketika atasnya tekan kita, apakah kita masih bekerja dengan baik? Karena kita bersungguh, karena kita bilang diri, untuk tahu diri, kita sudah mati-matian bekerja, masih tambah ini. Ya, tapi Yusuf tidak demikian. Di penjara, kalau waktu normalnya, Potifar sayang kepada dia. Di penjara pun, kepala penjara sayang kepada Yusuf. Apa demikian? Karena Yusuf adalah di saat normal bekerja dengan baik, dalam tekanan pun dia bekerja dengan baik. Jadi penting saudara buat kita ASN. Ya. Jangan sampai nanti ketika pangkat kita, kedengarannya kita dipromosikan, menunjukkan prestasi terbaik, ketika kita ditunda, kita langsung loyo, tidak mau bekerja lagi. Ya, ini penting saudara, ini penting. Pernahkah Anda merasa dendam kepada seorang atasanmu ketika Anda merasa tidak adil, tidak diperlakukan tidak adil, kita jadi lemah, tidak mau kira-kira beda kerja lagi? Tapi Yusuf beda. Dapat saudara. Ada pesan. Kita lompat-lompat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf tidak berubah. Waktu normal dia bekerja baik, dalam tekanan pun dia bekerja baik. Nah, itu harus ada karakter kita sebagai ASN. Tidak sedikit masalah tumbuh kita.
Masyarakat butuh lapangan pekerjaan. Masyarakat butuh air bersih. Masyarakat butuh jalan yang rusak. Saya 13 tahun di Pulau Rote. Kami termasuk desa terisolir. 5 Koli, desa terisolir. Kami pindahan dari Kepri. Anda tahu Kepri Dana Maju? Pindah di 5 Koli. Jalannya batu-batu. Airnya timba. Tidak ada listrik. Ya. Tetapi terima kasih. Apakah saya kapok? Ya. Sekalipun kami dari tempat yang terang benerang, jalannya hobi semua, datang di sini nih, jalannya batu-batu. Anda lihat saya jari cedera karena dirote. Kalau Anda berdiri saya bahu ini naik sebelah, turun sebelah, itu karena rote. Ya. Tetapi tidak pernah membuat saya gentar manapun situasi yang ada. Ya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4:2. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Ya, nyatakan yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Sampai Tuhan ditekan, tetap kita eksis. Amin, saudara. Dan kita kuat. Tunjukkan prestasi kita seperti Yusuf. Waktu dia pun dalam penjara, oh, Potifar hebat, lu hebat ini. Dalam penjara pun, kepala penjara, lu hebat. Semakin ditekan, tunjukkanlah kita punya kualitas. Amin, saudara. Kita punya kualitas. Dan ASN yang harus punya kualitas. Ya. Ada wawancara dengan anak Ahok. Tanya begini sama dia. Dia bilang begini, lu punya bapak ini ganas. Oh, bukan. Saya tahu bukan ganas. Bapakku orang disiplin. Kadang kita disiplinkan oleh saya punya kawan seorang. Masa sedih. Ada konsep surat dimasukkan pada bos saya. Bos saya dia coret semua dari asapnya. Tak tambah-tambah. Lu buat lagi. Dia buat lagi. Dicoret-coret lagi. Ini masih kurang, ini masih kurang. Sampai 3 kali. Dia bilang, ketik net. Sejak ketik net, dia bilang salah lagi. Dia langsung ambil itu surat dan langsung lobby di muka bos. Lu pikir cuma lu punya pekerjaan, saya tak punya pekerjaan. Yusuf tidak demikian. Ya, Yusuf punya kapasitas yang hebat. Dalam tekanan pun Yusuf mampu menunjukkan prestasi. Bagaimana kita sudah? Itu sebabnya ketika kita melayani Tuhan, kita sebagai ASN, kita juga hamba Tuhan juga. Amin. Bukan hanya kami, kita semua hamba Tuhan. Karena kita pelayan. Di dalam pelayanannya, dia pergi merawat orang sakit, menjaga orang yang tidak cukup, membuat orang dalam persoalan. Itu pelayanan. Kita hamba Tuhan. Dan tugas ada di pundak teman-teman dan semua. Ya. Masyarakat butuh tunggu kita, saudara. Ya. Ada orang tua hari ini dia bergumul tentang pendidikan anaknya. Ada orang tua hari ini bergumul tentang ada mendapat pekerjaan. Yusuf, perhatikan. Saya katakan tadi apa? Akan berdampak, ada manfaat ganda buat dirinya dan buat keluarganya. Yusuf betul-betul. Ya. Dia seorang yang kita jadi contoh. Ya. Masuk dalam penjara bukannya tenggelam. Ada waktunya Tuhan angkat kita kembali. Amin. Ada waktunya ketika kita tidak mendapat respect dari atasan kita. Ada diam, ada tunjukkan prestasi. Mungkin orang tidak lihat kita semua.
Yusuf di penjara, siapa yang lihat Yusuf di penjara? Tapi ketika Yusuf kembali keluar dari setelah dia ditahan, Yusuf hebat, saudara. Ya. Mari kita lihat di pasal yang ke 45. Ini Yusuf ketika proses sedang berjalan dalam hidupnya. Yusuf tampil luar biasa. Pasal 45, saudara, ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf menjadi berkat buat keluarganya. Jadi manfaat ganda ini kita berikan produktif pada perusahaan kita, dan perusahaan kita akan pasti membuat kita mendapat hal yang lain. Kita masuk terus, saudara. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripada tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Dialah yang telah menyempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tadinya Yusuf hanya di ruang lingkupnya di rumah Potifar. Anda lihat sekarang apakah tetap begitu? Tuhan berikan kekuasaan kepada Yusuf luar biasa. Karena Yusuf orang yang selalu pegang komitmen. Dia kerja keras. Dia adalah orang yang meminimal waktu. Kadang kita selalu pencuri waktu dalam bekerja. Pengkhotbah pasal yang 9. Kita Pengkhotbah pasal 9. Ayat yang disebut, pola kerja yang baik adalah bekerja keras, tidak buang-buang waktu. Ini Pengkhotbah umum begini. Segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya mendengar ada komentar di YouTube begini, besok memang ada kesempatan, tetapi kesempatan itu belum tentu untuk kita. Besok ada kesempatan, tapi apa kesempatan itu menjadi milikku atau milik Anda? Belum tentu. Sebab itu Pengkhotbah bilang begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kita menjadi pegawai yang harus punya komitmen buat bekerja keras. Jangan buang-buang waktu, karena waktu itu ada bagi kita terus. Itu kalau kita ada hari ini, kerjakan, jangan pencuri waktu. Bahasa Inggris bilang begini, saya tiru sih bahasa Inggris. What can you do today? Don't do tomorrow. Apa yang kita akan bikin? Jangan tunda besok, karena besok ini belum tentu waktu untuk kita. Amin, saudara. Itu kalau kita bekerja dengan keras, sekalipun dalam tekanan, sekalipun kita dalam paksaan, batasan kita, kerja dengan sungguh-sungguh, maka pasti kita akan mendapat hal yang luar biasa untuk di kemudian hari. Itu pasti. Itu pasti. Jadi sebagai orang ASN, kita harus punya mental
ada ketika kita menghadapi sesuatu, lantas patah semangat, kehilangan gairah kerja kita. Tapi justru ditekan pun kita menjadi orang yang selalu kuat. Ada satu ayat, saya tutup di sini saja. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Nah, tolong kalau ada jumpa itu tolong baca, bantu saya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Saya takut jangan saya banyak waktu, jadi saya 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Karena perhatikan saudaraku, Paulus menasihati, berdiri teguh, jangan goyah. Yusuf kita di penjara, dia tidak goyah. Malah kepala penjara saya kepada dia, karena Yusuf orangnya luar biasa, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada orang bilang pada orang pendeta, pembantu mimbar itu tidak. Kita semua ada pekerja Tuhan. Ketika Anda mengabdi pada negara, Anda punya hati rindu untuk mengembangkan saudara, untuk membantu masyarakat. Itu pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu. Amin. Ada orang goyah, dia semua melanggar. Kosong sudah, kosong semua. Besok tidak dianggap. Tidak, saudara. Jadi berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu. Akhirnya bertambah, jerih payah kita tidak sia-sia. Yusuf dia jerih payah tidak sia-sia. Masuk penjara, oh tidak mematikan aku. Memang terbukti ketika dia keluar dari penjara, Firaun kasih pada orang berbeza, dia menghadap seluruh kerajaan di Mesir. Kenapa demikian? Karena Yusuf lewat proses yang baik, dia pegang komitmen jobnya. Itu mari kita, ketika Anda punya job, Anda pelajari baik-baik job kita. Di sana ada item-item yang perlu kita lihat secara sistematis. Yang kita menentukan mana skala prioritas kita kerjakan. Kita lihat Allah akan berkata, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Oh haleluya. Mari saudara-saudara, keluarga besar Aizen di kantor Bupati Rotendao. Kita bekerja, amin. Kita bekerja dan bekerja. Kalau Bapak Presiden kita tergolong dengan orang yang bekerja keras, kita bekerja terus. Jangan belajar retorika. Waktu dibuang hanya retorika, omong sana, omong sini. Eksekusi sudah. Kita ada pegang tahu, kita ada pegang job. Eksekusi sudah. Dan pasti kita menjadi orang dari kesadaran perasaan kita. Amin saudara. Jangan goyah, kita giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Oh, tak sia-sia sudah. Kita akan melihat, oh begitu nyata firman Tuhan begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar oleh telinga, timbul di hati, Tuhan siapkan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang mengasihi Tuhan? Menurut firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Apa berarti cuma ini? Apa cuma ini firman Tuhan? Hukum, peraturan-peraturan yang sekarang kita buat itu adalah bagian dari peraturan. Karena tidak pemerintahnya Allah tidak angkat. Mau pemiska itu, mau baik itu, semua perintah Tuhan yang angkat. Ketika kita dapat peraturan job kita pegang. Amin saudara. Kita pelajari betul. Di sana nasib kita, di sana masa depan kita. Kita pegang job kita.
pastor. Lu harus begini. Tapi ketahuilah, pegang dalam job kita masing-masing. Amin. 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 Saya waktu masuk ke Makul, kami bersugesti kalau malam-malam kami berhadapan ke ini hanya dengar burung, hanya dengar apa itu jangkrik. Apa yang kita buat di sini? Pastori tidak ada gereja mau itu. Kita coba. Kita jadi mental saudara bagi jemaat kita sebab mereka digairahkan. Ingat, kita tentu ada bawahan. Tentu kalau kepala diri ada bawahan. Kita jadi mentor. Ayat yang paling terakhir. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Maafkan saya kalau saya pada waktu. Betul. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan Haleluya. Kita akan berhasil dan beruntung. Kita adalah orang yang selalu diberikan sikap kehati-hatian. Jangan lupa memperkatakan atau memperkatakan. Kita jadi mentor. Di mana kita berada, kita jadi mentor. Mentor terjadi oleh karena perenungan hidup kita. Renungkanlah itu siang dan malam. Engkau akan bertindak hati-hati. Yusuf, dia bertindak hati-hati. Karena merenungkan jawabnya. Tawaran yang enak, yang menggiurkan, tidak bisa membuat Yusuf takabur. Tidak membuat Yusuf hilang kendali. Pegang jawabnya. Yusuf demikian Tuhan bilang, renungkanlah itu siang dan malam. Nah, maka engkau akan bertindak hati-hati dan akan beruntung kemanapun. Saya percaya semua kita dalam ruangan ini hari ini, kalau kita seperti Yusuf, ya, pegang job kita. Amin, saudara. Pegang, pelajari baik-baik, laksanakan. Kalau tawaran, Anda tolak. Oh, itu bukan job saya. Anda coba melanggar itu, Anda tidak jadi seperti ini. Memang ada risiko, saudara. Risiko. Tapi saya kembali katakan, risiko. Tuhan berkati, saudara. Dan biarlah renungan hari ini mendapat. Mau bangkit berdiri, kita akan menyebut siang mengatakan betapa kita tidak bersyukur.
berikan doa syafaat sekalian dengan doa berkat akan kembali. Hari esok bersama harapan dan Tuhan aku menghadapi hidup ini. Suatu hari esok ada tangannya Yesus menjamin bagi yang percaya. Bukan hari esok, bukan hari esok dengan segala harapan dan Tuhan aku menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada tangannya Yesus menjamin bagi yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sudah berhadapanku. Haleluya, haleluya. Dunia dan aku kasihnya. Haleluya, haleluya. Yesus sudah berhadapanku. Dengan pujian kami. Haleluya, haleluya. Dunia dan aku kasihnya. Sekali lagi bukan hari esok. Bukan hari esok dengan segala harapan. Bukan aku menghadapi hidup ini. Suatu hari esok ada tanganku Yesus menjamin bagi yang percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sudah berhadapanku. Haleluya, haleluya. Dunia dan aku kasihnya. Haleluya, haleluya. Yesus sudah berhadapanku. Haleluya, haleluya. Dunia dan aku kasihnya. Dunia dan aku kasihnya. Dunia dan aku kasihnya. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, Bapak. Kami berdoa buat Bapak pejabat bupati, Bapak sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah dan staf yang ada. Kiranya Tuhan memberi hikmat untuk memimpin dan membangun Kabupaten Rotendao. Terima kasih Bapak. Bapak berdoakan untuk penanganan stunting dan kemiskinan di Rotendao. Tuhan menolong sehingga masyarakat kami dapat Tuhan dibawa kepada yang lebih baik untuk masa-masa selanjutnya. Ibadah ISF Kristen setiap hari Jumat kiranya berjalan lancar sehingga memberkati ISF. Dan Tuhan dalam acara ini terus berlanjut selama kami ada, Bapak. Selama jantung kami masih berdetak, selama kami masih bisa menghirup udara segar, biarlah ada pujian, pengagungan yang keluar dari mulut hati kami, pengagungan kepada Tuhan yang memberikan kami hidup,
dan buat kami tetap melangkah di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan berpisah kembali ke tempat masing-masing, dan bagi ASN yang masih melakukan tugas hari ini, dan Tuhan selalu menyertai Bapak, sehingga hari ini bukan hari kami selalu berkata kepada Tuhan, hari berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Korban kita dan anak-anak-Mu, Tuhan membalas dan memberkati, berkati usaha dan pekerjaan kami, memberkati karir kami Bapak, sehingga kami bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan malole buat kami semua. Kami akan terima berkat Tuhan, saudara kekasih. Kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita pulang. Bawalah berkat kami sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan Yesus Kristus, serta kekuatan penyertaan Allah Roh Kudus tinggal atas kita sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan kembali. Di dalam nama Yesus kami terima semua, kita mengucap sebuah haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Yesus berkati kita.